Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Erna Juwita Tejaningsih, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2500103921862231. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Brosa pada mata pelajaran Dasar-Dasar Broadcasting dan Perfilman kelas 10 dengan materi Teknologi Film. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Oke. How are you today? Oke, thank you. Kumaha darama? Alhamdulillah. Supaya pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadir semuanya? Ada temannya yang sakit? Ya, oke. Untuk memastikan Ibu lebih baik mengabsen ya. Tapi ketika Ibu panggil, kalian nggak usah bilang hadir. Cukup dengan kata-kata hari ini ya. Silakan dipikirkan kata-katanya. Boleh satu kata, boleh beberapa kata. Misalnya ketika Ibu panggil Abdurrahman Faiz, tiada hari tanpa belajar. Misalnya seperti itu boleh ya. Silakan ya, harus memotivasi. Siap? Silakan yang nanti dipikirkan sesuai absennya. Oke. Abdurrahman Faiz. Apa Faiz kata-kata hari ini? Semangat, Wel. Oke, semangat Wel. Siap. Anissa Ramadhani Putri. Ya, apa Anissa? Ica? Semangat. Kok nggak semangat? Kurang, Ca. Ayo, gimana? Oke. Semangat. Oke. Dendra Maulana. Apa Dendra? Kata-kata hari ini? Kita makan sarapan bukan harapan. Oke, iya. Udah sarapannya? Oke, alhamdulillah. Muhammad Febrian Raditya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Terima kasih. Kemudian Reza Reihandi. Apa Reza? Kata-kata hari ini? Hari-hari tanpa belajar. Hari-hari tanpa belajar. Jadi nggak usah belajar Reza. Tiada hari tanpa belajar maksudnya mungkin ya. Harus belajar atuh Reza. Oke. Moza Monica Putri. Pagi hari semangat. Oke, pagi hari semangat, kalau siang lemas. Oke. Muhammad Firman Ardiansah. Tetap semangat walaupun tidak ada yang menyenangkan. Aduh, meniwatir, tetap semangat ya. Oke, Muhammad Alif Hidayat. Ya, Alif. Semangat aja, iya. Muhammad Rafli Repiandi. Rafli? Oh iya, apa Rafli? Kata-kata hari ini. Dari hati itu mah ya. Oke, Nana Lutfi Ekawati. Ya Nana. Hah? Sehat selalu. Siap. Terima kasih. Najwa Amalia. Apa Najwa? Semangat aja. Atau kurang semangat Najwanya? Oke, Nur Anita Soleha. Semangat. Semangat. Rahma Destiliawati. Ayo. Semangat, jangan menyerah. Oke, untung tidak terbalik ya. Tetap menyerah, jangan semangat.
Oke. Ridwan Soleh. Semangat terus, ya. Salwa Rahma Adawiyah. Semangat terus. Terus semangat. Salwa Rahma Habibah. Semangat tanpa penyemangat. Oh, tadi kan ada tuh, bisa saling berkolaborasi. Ya, terakhir Winda Sri Rahayu. Siap belajar. Siap belajar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Ibu ingin kalian semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati. Mari bung rambut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, tujuan mengapa sih kamu harus menyanyikan lagu nasional supaya jiwa nasionalismenya tumbuh ya. Kamu cinta tanah air. Kebetulan kita sekarang ada di Bandung, jadi ibu memilihnya lagu Halo Halo Bandung. Oke. Nah sekarang ini ada video yang bisa kalian saksikan. Kelihatan? Oke. Apa yang baru saja kalian saksikan itu apa? Sebuah trailer dari film. Suka nonton film? Suka. Terakhir kamu nonton film apa? Sinetron. Coba Alif terakhir nonton film apa, Alif? Terakhir nonton film sinetron. Sinetron? Aduh, kayak jangan-jangan sama mamahnya ya nontonnya. Oke. Terus Salwa terakhir nonton film apa, Salwa? Series. Oke. Terus Moja terakhir nonton film apa? Kodrat. Oke. Nah, ini tadi yang barusan kalian saksikan apa judul filmnya? Pabrik Gula. Ya, Pabrik Gula. Ada yang sudah nonton Pabrik Gula? Belum. Kenapa takut ya? Oke. Terakhir nonton, berarti terus terakhir nonton di mana? Di HP. Di HP. Ada yang terakhir nonton di Netflix ya. Berarti dari HP kan. Ada yang terakhir nonton di bioskop kapan? Ada? Ada? Sibuk ya. Ya, nah berarti kan film itu bisa ditonton sekarang dari lewat HP ya, lewat Netflix. Nah, itu ya. Ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi film ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah melalui kegiatan literasi dan pengolahan informasi, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan perkembangan teknologi pada industri film. Oke.
Ibu mau bertanya. Menurut kalian, ini lihat bagaimana film pertama di dunia diciptakan? Siapa yang mau menanggapi, menjawab? Boleh acungkan tangan. Ya. Lewat panggung boneka. Jadi seperti apa? Memainkan boneka. Oke. Terus ada lagi pendapat lain? Ya, Salwa? Bukan sinematografi, jadi kayak gambar. Oke. Foto. Foto. Terus pergerakan gitu. Dari pergerakan demi pergerakan terus sambung-sambung. Oke, berarti dari awalnya dari foto gitu ya? Ya, ada lagi yang mau menambahkan film pertama diciptakan di dunia? Menurut ini tadi ada panggung boneka, memainkan boneka. Ini dari gambar atau dari foto yang disatukan. Kemudian dari sini ada pendapatnya? Ya. Iya. Oh, yang boneka. Oke. Digerakin. Jadi itu dari asal film pertama kali diciptakan di dunia. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa dampak teknologi digital terhadap industri film saat ini? Jadi setelah ada teknologi digital, apa dampaknya terhadap industri film? Baik itu pembuatannya, pendistribusiannya, sampai ke cara menontonnya seperti apa coba? Ya. Teknologi digital terhadap industri film sekarang itu dari mulai cara pembuatannya tadi kata Ibu. Ya. Lebih canggih. Lebih Apalagi canggih. masa sekarang kan ada AI. Mm-mm. Terus kalau misalkan lebih diunggulin juga dari pemasarannya, terus sama distribusinya jadi lebih merata. Lewat teknologi kan bisa lewat HP. Iya. Nontonnya. Oke, ada mau yang menanggapi? Katanya udah ada teknologi jadi lebih mudah pendistribusiannya dari HP ke HP, atau ada lagi dari cara pembuatannya mungkin ya, Salwa? Dari cara pembuatannya lebih maju dari mulai kamera terus Ya. pokoknya dari kebutuhannya lebih tercukupi juga. Oke, berarti dari pembuatan lebih mudah ya. Oke. Terus dari ini bagaimana? Dari tadi udah pembuatan katanya lebih mudah karena ada teknologi. Ini pendistribusiannya lebih cepat, bisa share gitu lewat HP. Terus tampilannya, oke, bagaimana tampilannya? Ya, lebih berkualitas, lebih berwarna, lebih hidup ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain itu, apa ya? Jadi kita nonton film kan gak cuman melulu di bioskop aja. Oke, Bisa betul di sekali. Disney. Iya. Ya, berarti jadi sekarang kayak tadi Ibu tanya, kalian udah jarang ke bioskop ya? Karena harus bayar, harus pergi gitu kan. Nah, sekarang mah sudah ada yang tadi apa tadi? Iya, Netflix bisa ditonton lewat HP. Yang penting ada kuota aman kan gitu ya. Oke, nah itu ya. Nah, sekarang nanti kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompoknya ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Oke. Kelompok 1 berarti di sini ya. Ada Winda, ya. Ada Najwa, ada Anita. Ini Najwa, ini Anita berarti ya namanya. Kemudian ada Rafli, Alip, Pais. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 2 ada Rahma, ada Nana, Moza, Pebe, Firman, dan Dendra. Oke, kelompok 3 Habibah, Anissa, Jahro, Reza, sama Ridwan. Ya, nanti kalian ini sudah dibagi menjadi kelompok. Terus nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Dari LKPD itu nanti kalian catat apa yang penting-pentingnya saja. Nah, dari LKPD itu nanti baru kalian tuangkan ke proyek visual. Ya, nanti bisa dipilih
timeline digital berupa kronologi waktu, kemudian poster atau video pendek ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan proyeknya ya. Nah, sebelumnya nanti kita ke materi dulu ya. Oke, nah materi hari ini adalah tentang perkembangan teknologi film dari masa ke masa. Film merupakan sebuah kebudayaan populer yang lahir dari perkembangan teknologi. Jadi film itu adalah bagian dari kebudayaan ketika menunjukkan bagaimana cara berpikir manusia pada waktu itu. Ya, disesuaikan. Ketika zaman dulu mungkin manusia berpikirnya baru sampai situ. Makanya teknologinya juga masih terbatas. Berkembang seiring dengan pemikiran manusianya juga yang berkembang. Untuk memahami sebuah produksi film, tentu kalian juga harus tahu dulu bagaimana perkembangan film itu sendiri. Makanya itu yang akan kita pelajari hari ini. Mulai dari teknologi film itu mulai dari fotografi yang tadi dibilang ya, dari gambar sampai penemuan gambar bergerak hingga era digital dan OTT atau over the top. Cerita tentang harapan dan doa yang tiada putus-putusnya. Nah, itu adalah cuplikan film Darah dan Doa karya Usmar Ismail pada tahun 1950. Oke, nah sekarang kita sudah memasuki era digital dengan platform OTT ya. Apa itu OTT? Ya, over the top. Jadi udah over the top, berarti lebih dari yang di atas berarti ya. Maksudnya lebih dari di atas ini ketika film bisa dihadirkan di mana saja, kapan saja ya, ditontonnya mau lewat HP bisa, mau di mana juga bisa. Nah, ini adalah over the top. Jadi ada platform-platform yang tadi dibilang katanya kalian nonton di Netflix ya, Disney Plus, Prime Video sekarang ya, banyak series-series ya. Nah itu, jadi bisa ditonton di mana saja. Nah teknologi ini juga yang tadi kalian sempat jawab bahwa bisa mengubah cara produksi. Bahkan kalian juga bisa memproduksi film dengan alat yang terbatas, misalnya cuma punya HP doang, sudah bisa memproduksi film. Distribusinya gampang, tinggal share ke teman-teman ya. Nah itu, terus mengkonsumsinya juga bisa di mana saja sambil rebahan di rumah bisa nonton film kan. Nah itu, jadi sekarang sudah memasuki era digital dengan platform OTT ya. Oke, nah inilah jadi perkembangan film itu mencerminkan kebudayaan manusia itu sendiri, bagaimana cara berpikirnya, menghasilkan teknologi dalam pembuatan film ya. Dari sekarang sudah awalnya gambar diam, sudah digital ya. Ini menunjukkan bahwa kreativitas teknologi itu terus berkembang. Nanti siapa tahu ke depannya filmnya mungkin udah seperti apa? Harapan kalian nanti filmnya seperti apa kalau selanjutnya? Mungkin lebih 3 dimensi ya, orang-orangnya bisa keluar ya, atau kamu yang bisa ada dalam filmnya. Nah kita tidak tahu ya, karena terus akan berkembang. Oke, nah sampai di sini ada yang sudah dipahami penjelasan Ibu? Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang penjelasan Ibu tadi? Ya, siap. Apa nih pertanyaannya? Kan dilihat dari kesimpulan kan, perkembangan film itu mencerminkan kemajuan teknologi dan juga budaya manusia. Ya. Nah, tapi berarti teknologi tentang film itu dianggap penting dulu dalam budaya itu. Ya, jadi Aku tanya, jadi kenapa teknologi film dianggap penting dalam budaya? ada yang mau mengapa teknologi film dianggap penting dalam budaya? Ada yang mau menjawab dulu? Iya. Karena film bukan hanya hiburan, tapi juga cermin budaya dan cara berpikir masyarakat. Nah, itu jadi film itu bukan hanya untuk membuat kita terhibur. Di balik semua itu adalah ada budaya yang
mencerminkan cara manusia berpikir pada waktu itu. Jadi film itu bagian dari budaya manusia. Ya karena film itu kan diciptakan oleh manusia kan? Ya, semua yang diciptakan oleh manusia itu berarti budaya. Nah, ketika manusia berpikirnya sudah maju, film juga ikut maju, teknologinya lebih berkembang. Jadi film itu merupakan bagian penting dari kebudayaan itu sendiri ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Apa sudah paham? Oke. Salwa. Kenapa di Indonesia film terkenal setelah dijajah oleh Belanda? Nah, tadi kan ada tuh yang perkembangan di Indonesia. Mengapa film berkembang setelah dijajah? Baru dijajah dulu kita baru mengenal film. Nah, apa? Ada yang mau dari kelompok satu mungkin? Atau ini kelompok ini dari tadi nih, bisa nggak menjawab? Mengapa sih film baru berkembang setelah? Karena film dibawa oleh orang Belanda masuk ke Indonesia. Oke, iya memang betul. Jadi film itu dibawa oleh orang Belanda. Ketika kita dijajah, film itu dibawa oleh orang Belanda yang tadi Ibu bilang. Ketika orang Belanda mendokumentasikan tentang kondisi alam, kemudian bagaimana keadaan masyarakatnya. Nah, dari situ ya, walaupun pada awalnya film itu belum berkembang karena tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Ya, Winda. Apakah bioskop bisa hilang karena adanya OTT? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Bioskop bisa hilang nggak sih? Kita kan sekarang udah ada OTT nih, mau nonton tinggal Netflix, Prime Video, lewat HP di rumah. Menurut kalian bioskop bisa hilang tidak? Enggak. Gimana? Kenapa enggak? Susah ngilangin bioskop ya? Kenapa? Beda sensasinya, Bu. Tah, betul sekali. Beda sensasi. Apa sensasinya? Sensasinya apa? Oh, dingin. Kalau nonton dingin ya, betul. Dingin. Suaranya menggelegar ya. Kalau di rumah mah kamu suara menggelegar dimarahin ku mama kamu. Naon cenah tarik-tarik teuing ya. Apa? Suara menggelegar didukung dengan ya, layarnya besar, nontonnya bersama-sama. Jadi sampai kapanpun sepertinya bioskop tidak akan hilang karena itu tadi sensasi. Keren jawabannya ya. Ada sensasi katanya. Sensasinya kata Dendra tadi apa? Layar besar, suara menggelegar ya. Dingin lagi katanya ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan bagusnya. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi sebelum kalian membuat proyek visualnya, kalian isi dulu LKPD-nya, baru setelah selesai LKPD membuat proyek visual ya. Pembagian tugasnya dimeratakan ya supaya bisa segera selesai. Kalian juga bisa mencari dari sumber lain ya. Tidak hanya yang dari Ibu jelaskan saja, boleh pakai HP-nya untuk mencari sumber lainnya. Ya, silakan dikerjakan. Diberi nama kelompoknya, ini kelompok 1, 2, 3 ya. Nama kelompoknya saja. Ya, apa? Salwa. Proyeknya tuh kayak kan bikin project. Ya. Nah, kalau di slide-slide itu boleh nggak? Boleh. Jadi kayak PPT gitu. Boleh. Boleh pakai slide, boleh satu, terserah. Kita bikinnya teh, Bu, semua yang ada di sini atau Ya, jadi untuk yang poster boleh semuanya, tapi yang ditonjolkan yang mana gitu. Jadi yang lain, ya yang lain ada semua, tapi yang lain hanya pelengkap, misalnya sedikit gitu. Yang misalnya mau ditonjolkannya penemuannya, berarti penemuannya yang lebih diperinci gitu. Kalau mau tokohnya ya tentang tokohnya yang diperinci gitu. Yang lainnya tetap ada, cuma sekilas gitu.
proyek visualnya? Ya Bu. Oke, kelompok 2 ya, bisa. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh perfilman Indonesia. Nah, jadi di tahun 1830 sampai 1904 ada tokoh bernama Edward Muybridge. Ya. Yang mau menanggapi bagaimana ini tentang tampilannya atau gimana? Sudah keren ya, dalam waktu yang cukup singkat sudah. Ya, karena ini lebih mengangkat tokohnya saja ya. Jadi yang di ininya adalah tokohnya saja ya. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Silakan ditutup dulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, keren. Yang selanjutnya sudah ada. Ya, nanti dikumpulkan. Oke, ini adalah dari kelompok berapa ini? Kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Iya. Oke, terima kasih ya. Ibu sangat menghargai hasil karya kalian. Proyek visualnya cukup bagus ya, dengan tampilannya, penjelasannya, walaupun waktunya singkat. Nah, kemudian sekarang Ibu ingin kalian mengisi refleksi dengan apa itu? Yang ini. Untuk diisi refleksinya, pertanyaannya ini. Silakan diisi. Ditulis refleksinya. Yang di sticky note adalah ini, refleksi diri, apa hal baru yang dipelajari hari ini, bagaimana peran saya dalam kelompok, kemudian langsung ke kuis ya. Ya ditulis aja. Oke. Silahkan. Ya. Diisi. Ini adalah refleksi diri yang kamu isi di sticky note tentang apa hal baru yang dipelajari hari ini, bagaimana peran saya dalam kelompok, apa hal yang ingin saya pelajari, kemudian langsung ke jawabannya saja, langsung diisi kuis pemahaman untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian semua. Ya, nanti dikumpulkan di temannya ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kalian melakukan pembelajaran tentang perkembangan teknologi film, sudah menelusuri film dari masa ke masa. Semoga dengan pembelajaran hari ini bisa menumbuhkan semangat kalian untuk terus belajar mengenai film ya, atau mungkin nanti ke depannya kalian bisa membuat film sendiri ya. Nah, nanti kuis pemahamannya bisa dikumpulkan di temannya ya. Mungkin Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan bisa kalian aplikasikan nantinya ya. Ya, mungkin ya nanti untuk tugasnya kalian bisa finishing minggu depan, nanti keibukan lagi ya. Jadi nanti kita tampilkan lagi. Untuk ini silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Kumpulkan. Bisa dikumpulkan ke temannya ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.